Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'azzim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa MJA TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, satu keberuntungan bagi kita di mana pada kesempatan kali ini kita akan dapat mendengar satu kajian yang bertemakan identitas seorang wanita muslimah yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab ini, dalam kitab yang berjudul Syakhsiyatul Muslimah, bagaimana kepribadian seorang muslim, pada poin Al-mar'atul muslimatu ma'a nafsiha, identitas seorang wanita yang tentu identik sebagai seorang wanita yang berbeda dengan kaum laki-laki. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekhususan bagi kaum wanita di dalam berpakaian, di dalam gerak-gerik mereka, di dalam kegiatan sehari-hari mereka. Tentu Islam telah memberikan garis batas yang jelas apa kegiatan seorang wanita, apa saja atau bagaimana cara seorang wanita berpakaian yang tentu membedakan dirinya sebagai seorang wanita dengan laki-laki. Seorang wanita ia harus menampilkan pakaian yang dapat menutup auratnya, yang tidak menampilkan lekuk tubuhnya sehingga tampak dilihat oleh kaum ajnabi. Pun demikian, seorang wanita diberi satu kegiatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi satu amaliyah yang membedakan dirinya dengan seorang laki-laki. Ketika seorang wanita harus menjaga dirinya dengan berolahraga misalnya, maka hal itu dapat dilakukan oleh seorang wanita. Namun kita harus mengetahui apa saja batas-batas yang harus ia lakukan. Ketika ia harus keluar rumah, ia ingin melakukan olahraga di luar rumah, tentu dia harus berjalan atau keluar rumah dengan mahramnya. Dia harus menutup auratnya dengan baik. Dia harus menggunakan jilbab yang syar'i, sehingga walaupun ia keluar rumah dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kegiatan atau amal-amal seorang wanita yang lain, yang mana tentu harus tetap menampilkan khususiyah, keistimewaan yang identik sebagai seorang wanita. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dengan dua jenis yang berbeda, kemudian keduanya memiliki ciri khas masing-masing, memiliki perbedaannya masing-masing. Itu di satu sisi. Kemudian di sisi yang lain, sebagai seorang wanita yang tentu dia harus menjaga asupan makanan dan minuman yang masuk kepada dirinya. Hal itu tak lain, kita tahu bahwa seorang wanita nantinya ketika berkeluarga ia akan dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka asupan makanan yang masuk ke dalam perutnya, yang nantinya ketika ia dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seorang anak atau bayi, maka makanan yang masuk ke dalam dirinya akan dikonsumsi oleh anaknya. Manakala makanan dan minuman itu adalah makanan yang baik, makanan yang halal, makanan yang bergizi, maka tentunya akan memberikan satu pengaruh yang kuat terhadap perkembangan anak atau janin yang dikandungnya. Makanan yang halal, makanan yang baik, yang diminum, yang dimakan oleh seorang ibu, maka akan membentuk karakter anaknya sendiri. Maka dari sini kita tahu betapa penting asupan makanan seorang wanita, khususnya seorang ibu,
ketika makanan itu adalah makanan yang halalan thayyiban, maka berpengaruh langsung kepada pembentukan karakter janin, perkembangan fisiknya, yang nanti yang ketika ia lahir, anak tersebut dia akan tumbuh menjadi anak yang remaja, dewasa. Maka kita tahu makanan yang halal akan memudahkan dirinya, anaknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, ketika asupan makanan tidak dijaga, makanan yang ia makan, minuman yang ia konsumsi adalah makanan dan minuman yang haram, maka na'udzubillah akan mempermudah dirinya dan anaknya untuk banyak berbuat maksiat, wal'iyadzubillah. Sulit untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sulit untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah peran penting seorang wanita, keistimewaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan tidak hanya dari penampilan fisiknya, namun Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan seorang wanita yang dari dirinya, dari rahimnya akan lahir seorang anak. Tentu memiliki satu dampak yang langsung terhadap perkembangan anaknya sendiri. Kemudian di sisi yang lain pula, sebagai seorang wanita yang nantinya ketika dikaruniai anak-anak Allah Subhanahu wa ta'ala, ia akan memberikan asupan ASI kepada anaknya. Maka dari itu pun makanan yang akan masuk ke dalam perut si janin atau si anak kecil atau si bayi itu adalah hal yang bakal membentuk akhlak kepribadian seorang anak tadi. Itu pula harus menjadi perhatian bagi seorang wanita untuk menjaga asupan makan dan minuman yang akan dikonsumsinya. Hal ini menjadi penting karena seorang wanita punya peran besar di dalam membentuk generasi penerus, khususnya anak-anaknya itu sendiri. Kalau seorang wanita tidak mampu menjaga dirinya, tidak mau menjaga makanan yang masuk kepada dirinya, bagaimana ia akan mengajarkan anaknya agar anaknya mampu mengkonsumsi makanan yang baik, yang sehat, yang halal menurut agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau ia tidak mampu menjaga dirinya, menampilkan dirinya dengan tampilan yang terbaik menurut syariah tentunya, bagaimana ia akan mengajarkan hal itu kepada anaknya ketika khususnya seorang wanita atau seorang ibu dikaruniai anak seorang perempuan misalnya. Maka anak perempuan ini akan berguru kepada ibunya, anak perempuan akan bercermin kepada ibunya. Maka tugas seorang ibu untuk bisa mendidik anaknya dengan baik. Maka dari itu diawali tentunya dengan mendidik dirinya sendiri, dengan menjaga kebersihan dirinya sebagai seorang wanita, menjaga kebersihan hatinya tentunya pula. Hal itu menjadi penting ya, dan semua itu adalah untuk mendidik anaknya sehingga anaknya menjadi anak yang baik. Di sisi yang lain pula, seorang wanita tentu akan memerankan sebagai seorang wanita muslimah yang cerdas, yang pandai. Maka dari itu seorang wanita harus melazimi dirinya untuk belajar dan belajar, untuk belajar agama Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk banyak melazimi majelis-majelis yang bermanfaat bagi dirinya. Bukan tidak boleh bagi seorang wanita untuk keluar hadir di dalam satu majelis, namun ketika dia keluar dari rumah untuk menghadiri satu majelis, maka hendaklah ia tidak keluar sendirian, namun ditemani oleh mahramnya, entah suaminya. Nggak ada suami, ayahnya. Nggak punya ayah, anak lakinya barangkali, atau saudara lakinya. Alhasil tidak patut bagi seorang wanita keluar sendirian, walaupun untuk menghadiri satu majelis ilmu yang begitu manfaat bagi dirinya. Tetap sekali lagi kembali kepada fitrah seorang wanita yang Allah ciptakan, memiliki keistimewaan, memiliki ciri khas, memiliki perbedaan yang sangat identik antara dirinya dengan seorang laki-laki. Seorang laki-laki bisa keluar sendiri tanpa dibarengi oleh yang lain, namun berbeda dengan seorang wanita. Untuk menjaga kehormatannya, untuk menjaga kesucian dirinya, maka Islam menjaga sehingga seorang wanita yang harus dia keluar rumah dengan satu alasan tertentu, maka wajib bagi dirinya untuk ditemani oleh seorang mahram. Pemirsa NJA TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, barangkali yang sedikit ini bisa memberikan gambaran bagi khususnya kaum wanita agar
mampu menampilkan identitas dirinya yang identik, yang berbeda dengan kaum laki-laki, tentunya yang sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.